Muhammad Thorik hilang. Pria yang belakangan dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan artis remaja Amel Carla mendadak tak tunjukkan batang hidungnya. Sontak pihak keluarga panik hingga membawa masalah ini ke jalur hukum dengan membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Kejadiannya bermula saat Yulia Sandi, ibunda Thorik, mendengar kabar kedekatan putranya dengan Amel. Diduga kurang setuju dengan hubungan tersebut, Yuli mengaku cukup keras menegur sang anak, hingga Thorik yang rupanya tak terima lalu menghilang sejak minggu lalu. Hingga pada akhirnya keberadaan Thorik diketahui disusul dengan aksi pencabutan laporan dan utarakan permintaan maaf kepada keluarga Amel Carla. Merasa bersalah tuh banget, apalagi menyesal, mana lagi kan Thorik tuh orang yang paling dekat sama ibu, banget malah dekatnya, jadi kayak sampai buat ibu panik kayak gitu, sampai buat ibu khawatir. Jadi ya gimana sih perasaannya kayak anak yang deket banget sama ibu terus katanya buat ibunya panik sampai khawatir sampai lapor polisi kayak gitu kan pasti kan menyesal banget. Jadi ya gitu. Enggak, Thorik kan juga lagian itu kan bukan mikir buat kabur. Thorik itu sebenarnya itu tuh pengen ngebuktiin loh ke ibu, tapi nggak mau ngasih tau dia, jadi kayak mau ngasih surprise kayak gitu. Tapi Thorik tuh nggak kepikiran kalau sampai ibu ngelapor polisi terus sampai Thorik nggak kepikiran lah sampai situ. Cuma emang salah Thorik juga kalau yang pas nggak ngehubungin, soalnya itu tuh sebenarnya emang Thorik takut, bukannya Thorik ngambek atau apa. Thorik itu cuma takut pas jatuhnya pas di telepon tuh masih marah-marah segala macam. Jadi bukannya ada niat buat kabur atau ngambek minggat dari rumah langsung nggak mau tinggal di rumah itu lagi, yang enggak. Jadi itu tuh cuma mau ngebuktiin aja sebenarnya. Kalau sebenarnya tuh Thorik tuh kayak gini orangnya. Udah dicabut. Pas abis Thorik malam-malam tuh telepon Mama Thorik yang satu malam itu langsung dicabut oleh Mama Thorik juga udah baik juga, maksudnya udah minta maaf, udah damai kayak gitu. Sebagai bukti perdamaian, Cumike mendapati keluarga Amel dan Thorik habiskan waktu bersama, sekaligus mengklarifikasi dan menjelaskan kronologi kejadian sesungguhnya. Benarkah kebersamaan mereka juga sebagai tanda jika pihak keluarga sudah memberikan restu kepada Amel dan Thorik untuk berpacaran? Sebagai teman, bila perlu sebagai saudara, ya kan, karena kebetulan kita sama-sama orang Palembang. Jadi ya itu lebih baik, lebih bagus. Kalau untuk yang ke depan, ya notabene pacaran kali mungkin usianya belum kali ya. Seperti itu ya, Mbak Yuli ya? Iya bener. Kalau bisa ya jangan pacaran dulu, kalau berteman sih boleh. Nah, nanti kalau udah pacaran nanti takutnya nggak fokus sama belajar, dan akhirnya memang ada beberapa yang saya ingetin bahwa adek kan harus fokus, sebentar lagi itu kan harus tes buat lanjutin programnya. Kemudian ada beberapa tugas juga yang sebenarnya selama liburan summer ini mereka itu dikasih tugas dari sekolahnya, tidak hanya libur 3 bulan gitu, tapi ada tugas yang memang harus dikerjain walaupun libur di Indonesia. Larangan berpacaran nyatanya diterima baik oleh Amel dan Thorik. Toh keduanya menyadari usia yang masih sangat muda mengharuskan keduanya fokus selesaikan pendidikan. Lagi pula mereka memang tak pernah proklamirkan hubungan sebagai sepasang kekasih, hingga mencuatkan dugaan jika aksi hilangnya Thorik secara tiba-tiba adalah bagian dari sensasi yang direkayasa untuk mendongkrak popularitas keduanya. Apa ya kata Amel perihal hal tersebut? Ya namanya setiap orang pasti ada yang pro ada yang kontra kan. Nah jadi mungkin yang kontra bisa dibela, yang pro itu ngebelain Amel sih, alhamdulillah ada juga yang ngebelain gitu. Terus kayak ya udah sih itu kan hidup dia, suka-suka dia lah mau ngapain gitu kan. Terus kayak ada lagi yang kayak kamu tuh masih kecil jangan pacaran dulu apa gitu, nanti sekolahnya ini. Terus ada yang bilang kayak settingan, iya deh settingan aja biar cepet gitu. Ya kali dibilang settingan gitu, kadang-kadang gedek sendiri sih gitu kan, tapi kayak ya udahlah, haters gonna hate. Selanjutnya, sensasi beda dirasakan Vena Melinda saat menjalani ibadah puasa di Rusia. Simak cerita selengkapnya hanya di Cumike.